Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarul Hidayat dari Program Studi Informatika UPN Veteran Jawa Timur tahun 2020. Saat ini saya tengah mengikuti program SIB Kampus Merdeka di PT Presentologic dengan Learning Pad Pengembang Front End Web dan React. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya selama mengikuti program SIB di PT Presentologic. Baik, sebelum masuk ke bagian inti, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan Kampus Merdeka. Jadi, apa sih Kampus Merdeka itu? Nah, Kampus Merdeka adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek dengan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi selama 1 semester dan juga berkegiatan di luar perguruan tinggi selama 2 semester. Nah, program Kampus Merdeka ini menyediakan banyak sekali jenis kegiatan. Salah satunya adalah studi independen seperti yang saat ini sedang saya ikuti. Nah, studi independen yang saya tempuh ini berjalan selama 5 bulan lamanya, dimulai dari tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Nah, studi independen ini dimulai dengan diadakannya onboarding nasional yang dilakukan secara virtual melalui kanal YouTube Kampus Merdeka, dan kemudian disusul dengan sesi technical briefing yang diadakan oleh pihak Decoding di kanal YouTube Decoding. Baik, berbicara terkait pengalaman sendiri selama mengikuti program SIB di PT Presentologic. Setelah saya melewati beberapa sesi tatap muka secara virtual, akhirnya saya mendapatkan kode kelas saya dan juga seorang mentor yang sejauh ini cukup banyak berkontribusi dalam memantau dan membimbing saya selama program SIB ini berlangsung. Nah, kemudian terkait dengan proses pembelajaran sendiri, di PT Presentologic ini dilakukan pembelajaran secara asinkronus. Artinya mahasiswa belajar secara mandiri dari modul-modul yang telah disediakan oleh platform Decoding. Nah, pada Learning Pad Pengembang Front End Web dan React sendiri, ini modul-modul dikemas dalam beberapa kelas yang harus diikuti dan juga dituntaskan oleh seluruh peserta secara runtut. Nah, untuk kelas pertama di sini adalah kelas matrikulasi yang terdiri dari 3 kelas, meliputi kelas pengenalan logika dasar, kelas dasar pemrograman, dan juga kelas pengenalan Git dan juga GitHub. Nah, selama di kelas logika ini saya belajar kembali materi terkait dengan gerbang logika yang meliputi AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan juga XNOR. Nah, gerbang logika sendiri itu apa? Jadi gerbang logika adalah sebuah rangkaian sirkuit digital yang berguna untuk memproses logika boolean atau logika yang menghasilkan output benar atau salah. Seperti itu. Kemudian lanjut di kelas dasar pemrograman. Di sini saya belajar beberapa jenis dokumen yang dibutuhkan oleh seorang developer ketika membangun sebuah software. Contohnya yaitu dokumen SKPL atau dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Kemudian ada juga dokumen URS, yaitu dokumen User Requirement Specification. Seperti itu. Selain itu, di sini saya juga mengulas kembali materi terkait dengan flowchart, kemudian memahami kembali simbol-simbol flowchart seperti penggunaan terminator, proses, data, input, dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya juga belajar terkait dengan sintaksis, penulisan sintaksis, kemudian variabel, operator, tipe data, dan juga logika pemrograman seperti logika perulangan dan juga logika perbandingan. Kemudian di kelas Git dan GitHub, saya belajar cukup intens mengenai penggunaan GitHub sendiri. Kemudian pemahaman terkait dengan fitur-fiturnya dan juga beberapa istilah yang ada pada Git, seperti contohnya Git repository, kemudian Git fork, Git clone, Git commit, dan juga Git push. Baik, kelas yang kedua yaitu ada kelas belajar dasar pemrograman web. Nah, di kelas ini saya diperkenalkan dengan 3 tools utama yang jadi fondasi dasar dibangunnya sebuah website, yaitu HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah, 3 tools ini biasanya dianalogikan sebagai sebuah tubuh manusia yang terdiri dari tulang, kulit, dan juga otak. Nah, HTML itu digambarkan sebagai tulang yang berperan sebagai kerangka dasar yang digunakan dalam menampilkan visual website. Sedangkan CSS itu digambarkan sebagai kulit yang mana berperan untuk mempercantik tampilan pada website. Dan kemudian dari JavaScript sendiri itu digambarkan sebagai otak dan juga otak, yang menggambarkan bahwasanya JavaScript ini digunakan untuk membuat interaksi dan juga gerak yang dinamis dari sebuah website. Adapun terkait dengan sintaksisnya sendiri, penulisan HTML ini cukup sederhana, yaitu dengan menuliskan konten elemen di antara tag pembuka dan juga tag penutup. Sedangkan untuk penulisan CSS ini diikuti dengan 2 komponen, yaitu selektor dan juga deklarasi. Untuk selektor ini diambil dari elemen HTML
ataupun dari nama dari kelas atau ID yang ada pada tag HTML. Kemudian untuk deklarasi sendiri ini berisi nama dari properti dan juga value, seperti itu. Nah, lanjut di kelas yang ketiga, yaitu kelas belajar membuat front-end web untuk pemula. Nah, di kelas ini saya belajar lebih detail terkait penerapan JavaScript, meliputi pengenalan statement dan juga expression, kemudian variabel, tipe data, operator, object array, dan juga logika pemrograman seperti if else, switch case, kemudian ada for, while, do while, dan juga for each, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, di sini saya juga belajar terkait dengan dokumen object model atau yang biasa disingkat sebagai DOM. Nah, jadi DOM sendiri ini memberikan izin bagi kode JavaScript untuk mengakses dan memanipulasi konten pada dokumen melalui objek global bernama dokumen. Selain DOM juga ada yang namanya event. Event itu digunakan untuk menjalankan serangkaian perintah jika user berinteraksi dengan salah satu elemen HTML. Seperti itu. Nah, selain itu di kelas ini saya juga belajar tentang web storage. Nah, web storage ini menyimpan data secara lokal pada sisi klien atau mudahnya adalah pada perangkat kita sendiri. Web storage ini terdapat dua jenis. Yang pertama ada local storage dan yang kedua ada session storage. Nah, perbedaan dari keduanya ini terletak pada masa pemakaiannya. Jika local storage itu digunakan untuk menyimpan data tanpa ada batasan waktu, sedangkan untuk session storage itu sebaliknya. Pada session storage, data akan hilang ketika browser ditutup, namun tidak pada local storage. Jadi itu perbedaan dari session storage dan juga local storage. Kemudian kita beralih ke kelas yang keempat, yaitu kelas belajar fundamental front-end web development. Di kelas ini saya belajar JavaScript lebih dalam, meliputi penerapan sintaksis JavaScript ES6, kemudian web komponen, ada juga Node Package Manager, dan juga penggunaan Webpack. Nah, ECMAScript 6 ini adalah versi baru penulisan JavaScript sejak perilisannya pada 2015 silam. Nah, jika sebelumnya kita mendeklarasikan variabel dengan var, maka di ES6 ini kita dapat mendeklarasikan variabel menggunakan let dan juga const. Nah, jika sebelumnya kita menggabungkan nilai string dengan tanda plus, maka di ES6 kita cukup menggunakan backtick untuk menggantikan single quote dan juga $expression untuk menuliskan ekspresi, dan masih banyak lagi. Kemudian terkait dengan NPM, Node Package Manager, ini adalah tools yang dapat membantu pengelolaan modul atau package pada proyek menjadi lebih mudah. Dengan menulis NPM ini di terminal, kita akan mendapatkan sebuah berkas bernama package.json. Nah, berkas ini berisi informasi mengenai konfigurasi dan juga pengaturan-pengaturan dari proyek JavaScript yang tengah kita buat. Ada juga Webpack yang merupakan modul bundler yang digunakan untuk membungkus modul-modul dalam proyek menjadi satu berkas, seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke kelas yang kelima, yaitu kelas belajar membuat aplikasi web dengan React. Nah, di kelas ini saya belajar React mulai dari nol. Di sini saya mempelajari konsep dasar React meliputi React komponen, kemudian React element, dan juga komposisi, deklaratif kode, dan sebagainya. Hingga akhirnya di sini saya juga belajar mengenai sintaksis JSX. Nah, berikut adalah contoh dari sintaksis JSX. Jadi sekilas jika dilihat sintaks ini mirip dengan HTML karena menggunakan tag dalam mendeklarasikan elemennya. Namun meski begitu, referensi dari JSX sendiri ini tetap mengacu pada standar elemen property, bukan HTML atribut. Kemudian adapun sintaksis JSX ini mengembalikan React elemen sesuai dengan apa yang dideklarasikan. Itu. Nah, selain itu di kelas ini saya juga belajar mengenai pembuatan dan pengelolaan state agar UI yang dihasilkan komponen dapat bersifat reaktif. Nah, untuk dapat menggunakan fitur state dan lifecycle ini, maka pembuatan komponen harus menggunakan kelas komponen, tidak bisa menggunakan function komponen. Kemudian kita beralih ke kelas yang keenam, yaitu kelas belajar fundamental aplikasi web dengan React. Di kelas ini saya belajar React lebih dalam, meliputi pembelajaran terkait dengan property validation menggunakan prop types. Kemudian ada React router untuk membuat single page application. Kemudian ada komponen lifecycle untuk mengatur alur pergerakan program, dan juga React context dan React hooks. Nah, SPA atau single page application ini adalah sebuah konsep di mana aplikasi web hanya memiliki satu halaman saja. Nah, pada web biasa, jika kita melakukan navigasi ke halaman lain, maka browser akan memuat ulang seluruh halaman setelah melakukan request ke server.
tapi tidak dengan SPA. Nah, SPA ini ketika kita melakukan navigasi ke halaman lain, maka JavaScript ini akan melakukan fetch ke server dan mengganti tampilan ke navigasi lain tanpa perlu browser memuat ulang seluruh halaman. Jadi seperti itu konsep dari SPA sendiri. Kemudian sebelumnya juga sempat saya singgung terkait dengan React Hooks. Jadi React Hooks ini memungkinkan kita sebagai pengembang untuk membuat komponen menggunakan function hampir pada semua kasus. Jadi kita tidak perlu lagi mencemaskan terkait dengan penggunaan fitur state dan juga life cycle dan kode lainnya yang hanya bisa digunakan pada kelas komponen. Karena dengan React Hooks ini fitur-fitur tersebut itu sudah dapat diatasi. Contohnya fitur state pada kelas komponen, ketika kita hendak menggunakannya pada function komponen, maka kita bisa menggantinya dengan useState. Kemudian pada fitur life cycle, ketika kita hendak menggunakannya pada function komponen, maka kita dapat menggantinya dengan menggunakan use effect seperti itu. Kemudian lanjut ke kelas yang ketujuh, yaitu kelas menjadi front-end web developer expert. Nah, di kelas ini saya belajar untuk mengembangkan website yang dapat memberikan experience baik pada perangkat mobile. Nah, di kelas ini juga saya belajar tentang konsep mobile first approach dan bagaimana menciptakan sebuah website yang responsif menggunakan metode grid pada CSS. Nah, apa sih mobile first approach? Jadi mobile first approach ini adalah sebuah konsep di mana pengembang akan memprioritaskan tampilan dari segi mobile terlebih dahulu, baru kemudian dari segi desktopnya. Begitu. Selain itu, di sini saya juga belajar terkait dengan aksesibilitas, yang mana di sini sebuah website harusnya dapat digunakan oleh seorang penyandang disabilitas. Tidak berhenti di situ, di kelas expert ini saya juga belajar bagaimana cara membuat website yang progresif. Progresif di sini artinya website dapat memiliki sifat-sifat layaknya aplikasi natif, seperti website dapat memiliki kerangka aplikasinya sendiri, kemudian website dapat diakses secara offline, serta dapat menampilkan notifikasi seperti itu. Kemudian saya di sini juga belajar terkait dengan automate testing dan juga web performance untuk mengukur seberapa efisien website berjalan. Adapun performa dan kecepatan website sendiri ini dapat ditingkatkan dengan menerapkan beberapa trik pada web performance seperti melakukan kompresi gambar pada ukuran viewer tertentu, kemudian menggunakan lazy load image agar pemrosesan hanya dilakukan pada gambar yang memang sedang dimuat, kemudian optimasi bundler untuk membagi bundle menjadi beberapa bagian tertentu. Jadi demikianlah skills materi yang pernah saya pelajari selama mengikuti program SIB di PT Present Logic. Adapun selain mempelajari modul secara mandiri, saya juga telah mengikuti beberapa kali sesi tatap muka bersama mentor dan juga para expert. Sesi tatap muka ini dilakukan secara kontinu pada interval waktu tertentu, meliputi sesi konsultasi mingguan bersama mentor yang diadakan setiap 1 minggu sekali di hari Senin ataupun hari Selasa. Kemudian ada juga sesi ILT yang dilakukan selama 2 minggu sekali, dan juga ada sesi study team meeting yang dilakukan setiap 1 bulan sekali guna untuk melakukan cross check perkembangan belajar dan penyampaian informasi penting lainnya. Sejauh saya mengikuti program SIB X Decoding ini tentu tidak lepas dari berbagai hambatan yang ada. Nah, beberapa kali di sini saya berada dalam kondisi di mana saya stuck di tempat karena sulitnya dalam memahami materi serta menerapkannya di setiap proyek yang ada. Adapun pada saat pengerjaan capstone project, kendala tidak muncul hanya dari faktor internal diri saya sendiri, tapi juga dari faktor eksternal, di mana dengan menghilangnya salah satu anggota tim kami mengharuskan saya dan kelompok untuk merubah rencana dan melakukan pemangkasan fitur guna untuk mengefisiensi waktu pengerjaan sehingga tugas dapat selesai dengan tepat waktu. Meski begitu, alhamdulillah saya masih bisa mengatasi setiap kendala dengan baik. Di sini saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menjadikan setiap masalah sebagai hambatan, melainkan sebuah tantangan untuk mengukur seberapa tangguh kemampuan diri saya dalam menghadapi setiap permasalahan. Dan tentunya tidak semua adalah pengalaman yang buruk, gitu ya. Di balik kendala yang banyak ketika mengikuti program ini, tentu tersimpan manfaat yang saya rasa jauh lebih banyak ketimbang kendalanya. Nah, selama mengikuti program SIB di PT Present Logic ini, saya merasa bahwa diri saya jauh lebih berkembang dari sebelumnya. Banyak pengalaman berharga yang akhirnya membuat saya jauh lebih bijak dalam mengambil keputusan
berwawasan, jauh lebih bijak dalam manajemen waktu, serta jadi pribadi yang disiplin, konsisten, dan penuh dengan tanggung jawab. Selama mengikuti program ini, saya merasa jauh lebih hidup dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Karena selain fleksibilitas yang ditawarkan pada program ini, saya rasa dari PT Prasetologic selaku pihak mitra ini telah sukses menciptakan sistem pembelajaran yang baik, kemudian suasana belajar yang menyenangkan, dan juga pastinya kurikulum yang berkualitas, sehingga saya sebagai peserta merasa proses belajar saya benar-benar terstruktur dan terarah, seperti itu. Tidak hanya itu, benefit lain yang juga saya rasa sejauh mengikuti program ini adalah terjalinnya koneksi yang luas, tidak hanya koneksi untuk mendapatkan teman antar kampus, tapi juga koneksi dari para mentor profesional dan juga para expert, seperti itu. Jadi rasanya tidak rugi jika kedepannya program ini masih akan terus dijalankan, dan harapan saya semoga SIB ini dapat terus berkembang dan berkembang jauh lebih baik. Sekian pengalaman yang bisa saya bagikan selama mengikuti program SIB Kampus Merdeka di PT Prasetologic ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dari apa yang saya ceritakan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.